Yo guys, selamat datang kembali di channel YouTube John on the Way. Saya Mas John, salam YouTube berkampung. Oke, edisi kali ini saya akan membahas tentang kisah Wirorejo yang memakan jantung petinggi Belanda yang ada di wilayah Pati Shop. Sebelum berlanjut ke cerita, saya akan menegaskan terlebih dahulu bahwa cerita yang saya dapat berasal dari teman saya yang bernama Si Brut yang berumur 45 tahun pada tahun 2022 sekarang ini sob. Dan usut punya usut, si Brut ini mendapat cerita dari kakeknya yang sudah meninggal pada usia 83 tahun sob. Dan tentunya video ini hanya untuk hiburan semata ya. Akurat tidaknya silakan Anda nilai sendiri. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja simak videonya sob. Oke, cerita bermula ketika adanya pembangunan pabrik gula Trangkil pada tahun 1835 di Desa Suwaduk. Pemilik atau petinggi atau direktur pabrik gula Trangkil yaitu bernama Mr. Muller bersama rombongannya tinggal di daerah sekitar Trangkil sob. Singkat cerita, waktu itu Mr. Muller ingin memakan buah-buahan, tetapi di daerah Trangkil dan pasar-pasar sekitarnya tidak ada yang menjual buah-buahan sob. Lalu Mr. Muller menyuruh tangan kanannya bernama Mr. Bond untuk mencari buah-buahan sampai dapat. Mr. Bond bersama sekitar 50 pasukan Belanda pergi mencari buah-buahan dan sampailah akhirnya mereka di Desa Jembul Wunut, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati Shop. Di Desa Jembul Wunut ada seorang tokoh masyarakat yang sangat dikagumi masyarakat sekitar sob. Beliau bernama Wirorejo. Wirorejo adalah seorang pria berbadan tinggi besar dan berwajah garang dengan bekas luka sabetan senjata tajam di pipi sebelah kiri. Tidak ada yang tahu kenapa Wirorejo punya bekas sayatan di pipi sebelah kirinya sob. Tetapi yang jelas Wirorejo adalah sosok yang bijaksana dan suka akan keadilan sejati. Singkat cerita, Mr. Bond, tangan kanan Mr. Muller, memaksa penduduk Jembul Wunut untuk menyerahkan buah hasil tanam mereka sebagai upeti untuk pihak Belanda. Hingga akhirnya berita ini didengar oleh Wirorejo dan tanpa panjang lebar Wirorejo langsung mengambil senjata andalannya berbentuk kapak dan bola besi berduri disambungkan dengan rantai. Senjata ini beliau namai Badek Wesi. Usut punya usut, senjata ini beliau dapat dari gurunya yang ada di Desa Kiringan bernama Empu Kebo Ireng. Senjata ini dulunya ditempa menggunakan bara api dengan panas lebih dari 2000 derajat Celcius dan didinginkan di Belik Kereng yang ada di sungai antara Desa Kiringan dan Desa Ketungbang. Kembali lagi ke cerita Wirorejo. Setelah mengambil Badek Wesi, Wirorejo langsung berlari menuju pasukan Belanda yang berjumlah 50 orang dan langsung menghantam kepala mereka dengan Badek Wesi. Pada serangan pertama, beliau berhasil menumbangkan 5 orang prajurit sekaligus sob. Alhasil, kepanikan di antara para prajurit Belanda pun pecah dan mereka menembak Wirorejo secara brutal. Tetapi karena waktu itu Wirorejo memakai zirah besi dari ujung kepala hingga ujung kaki, sehingga peluru pasukan Belanda tidak mempan terhadap Wirorejo sob. Alhasil, kurang dari 10 menit semua pasukan dan tangan kanan Mr. Muller yaitu Mr. Bond pun tewas seketika sob. Karena saking marahnya, Wirorejo pun lepas kendali dan beliau membelah dada Mr. Bond dan mengambil jantung Mr. Bond dan langsung dimakan mentah-mentah sob.
Dan pada waktu itu Wirorejo dianggap sebagai pahlawan desa Jembul Wunut. Setelah 3 hari kejadian tersebut, Mr. Muller yang murka langsung mengirim pasukan Belanda berjumlah kurang lebih 500 orang untuk menghabisi Wirorejo sob. Dengan siasat liciknya, pasukan Belanda menyerang kediaman Wirorejo pada tengah malam. Pasukan Belanda langsung membabi buta dengan menembaki rumah Wirorejo. Tetapi setelah diperiksa ternyata zonk sob. Ya, ternyata Wirorejo tidak ada di rumah tersebut sob. Pasukan Belanda pun memasang poster burunan dan mencari Wirorejo di seluruh wilayah Jembul Wunut dan sekitarnya, tetapi tidak ditemukan. Menghilangnya Wirorejo ini masih menjadi teka-teki sob. Tetapi menurut cerita teman saya bernama Sibrut, dia mengatakan bahwa Wirorejo lari keluar desa dan merubah penampilannya sehingga pihak Belanda tidak mengetahuinya sob. Dan menurut rumor yang beredar, Wirorejo pindah ke desa Puncel dan menyamar sebagai petani biasa sob. Ya, benar atau tidaknya cerita ini, tetapi kisah Wirorejo dari Jembul Wunut memakan jantung petinggi Belanda memiliki pesan tersendiri sob, yaitu jika ada kepala pemerintah yang bertindak semena-mena, maka harus kita lawan dengan segala cara untuk menegakkan keadilan sejati sob. Ya, itulah video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Salam Mas John, salam YouTuber kampung, masa muda, masa berkarya.